Halo teman-teman, selamat pagi semua, selamat siang semuanya teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ini teman-teman, saya mau cerita tentang masa-masa remaja gitu kan. Kita tahu kalau masa-masa remaja itu masa-masa yang seru-seru banget. Seru-serunya kita ke kafe, nongkrong, ke mall, lain sebagainya ya. Hal itu tuh juga berlaku gitu ke mahasiswa. Mahasiswa tuh sering banget temen-temen yang namanya nongkrong di kafe-kafe elit atau kafe-kafe yang ada di pinggir jalan gitu ya kan. Mereka nongkrong dan merasa kalau kafe tuh udah jadi rumah kedua buat mereka, buat mahasiswa ya. Tiap hari dari awal bulan sampai akhir bulan tuh ke kafe gitu kan. Awal bulan tuh pesen yang mahal-mahal gitu. Nanti kalau sampai akhir bulan dia pesennya yang murah-murah itu, es teh gitu ya kan. Sampai nanti udah nggak ada uang nih ke kafe tapi tetap pergi ngopi gitu kan. Sampai di baristanya nggak minta kopi gitu, nggak beli kopi, nggak beli teh, tapi minta kerja gitu kan. Udah saking nggak punya uangnya gitu teman-teman. Biasanya nih kalau mahasiswa ke kafe tuh gayanya beda-beda gitu kan. Ada yang emang foto-foto gitu kan, udah nyiapin nih dari rumah OOTD-nya, dari kepala sampai kaki tuh udah disiapin gitu. Kudungnya merah, bajunya kuning, bawahnya hijau gitu kan, kayak lampu lalu lintas gitu ya mereka kalau ke sana buat foto-foto. Terus ada juga nih ke kafe beli minumnya doang, terus nanti dibawa ke kosan gitu ya kan. Terus kita nanti teman-teman mahasiswa tuh belinya buat update status saja biar dikira wah rajin nih ngerjain tugas karena minum kopi gitu biasanya. Terus ada juga mahasiswa yang di kopinya tuh paling murah tapi pulangnya tuh nunggu diusir gitu kan. Udah pulang saking lamanya gitu mereka di sana ya kan. Memang sih mahasiswa tuh aneh-aneh teman-teman. Ada juga nih mahasiswa yang modelnya tuh serius gitu, kemana-mana bawa laptop, di tasnya ada laptop, terus nongkrong di kafe gitu kan. Kafenya kafe yang mahal gitu kayak Nakoa misal atau Starbucks gitu. Sampai nih saking rajinnya si mahasiswa nih sampai bawa komputer sama CPU-nya gitu biar dikira rajin banget gitu kan. Ada juga nih mahasiswa yang kesana tuh cuma buat fasilitas gitu kan. Zaman sekarang nggak ada gitu kafe yang nggak menyediakan wifi-nya di kafe-kafean tuh emang cepet banget teman-teman, saya akuin. Jadi kalau kalian ke kafe gitu nggak memanfaatkan wifi tuh kayak makan minum teh gak pakai gula gitu kan, gak ada rasanya gitu kan. Sampai lebih cepet sinyal wifi-nya gitu daripada mahasiswanya yang ngerjain skripsian gitu. Saking cepetnya ditinggal nih wifi-nya sama wifi dan laptopnya, katanya tuh udah kelamaan skripsi jadi nggak jadi dikerjain gitu, cuman menengin laptop, bikin status gitu. Bikin statusnya tuh yang estetik gitu. Terus lucunya lagi nih, mahasiswa zaman sekarang tuh teman-teman, mereka lebih sering keluar ke kafe daripada main ke perpus di kampus gitu kan. Padahal di perpus tuh lebih banyak referensi gitu kan buat cari-cari jurnal skripsi lama gitu kan. Tapi mereka tuh lebih seneng ke kafe gitu. Di kafe tuh mahasiswa tuh nggak bakal dapet apa-apa gitu. Buku nggak ada, referensi nggak ada. Yang ada tuh cuma barista cantik atau yang ganteng-ganteng gitu kan. Terus diunggah tuh di media sosial. Weh, seakan-akan mereka lagi uh, kerja lagi di kafe yang elit gitu ya kan. Diunggah di media sosial. Gimana ya, kafe tuh udah kayak jadi uh, kalau di kafe tuh kita nggak nyelesain skripsi tapi menghabiskan duit gitu kan. Duit yang harusnya 1 bulan jadi 1 minggu gitu. Nanti laptopnya lama-lama dia bisa ngomong gitu kan. Ini jadi laptop nih misalnya. Lah nih kafe kerjain skripsi enggak, bikin status iya gitu kan. Saking lamanya tuh laptopnya dianggurin gitu kan, enggak bikin skripsi gitu. Saking cuma bikin update status aja gitu. Sekarang tuh di mahasiswa tuh yang penting temennya banyak, ngopi di mana itu udah terkenal dah. Skripsi itu udah nomor 2 kalau sekarang ya, mungkin buat mahasiswa. Nah, cirinya mahasiswa kalau ke kafe itu ya teman-teman, mereka itu nggak pernah sendirian gitu. Jadi kalau ke kafe tuh banyak-banyakan kayak gerombolan gitu. Nanti dikira mereka mau kirap akbar gitu kan, nggak mau ke kafe. Mau kirap nih sambil bawa bendera-bendera gini kan, berbawa bendera sama nyanyi gitu kan, sholatullah gitu ya teman-teman. Terus kalau berdua nanti mereka itu dikira
yang ketiga setan gitu kan. Tahu kan kalian kalau berdua-duaan nanti yang ketiga setan gitu ya kan. Kalau bertiga nanti dikira tidak kuek-kuek gitu mau tampil gitu kan di depan kafenya. Ya udah, kalau sendirian nanti dikira jomblo kan. Ya penting hatinya nggak sendirian, cie. Nanti sama doi ya ke sana biar nggak ada setan. Tapi emang bener teman-teman. Mahasiswa tuh kalau ke kafe tuh sendirian pasti. Kalau sendirian tuh dia bakal bilang kalau mau healing gitu kan. Healing kalau zamannya sekarang tuh aku mau healing nih. Healing kemana? Healing ke kafe gitu. Ngapain ke kafe? Minum kopi, minum americano gitu. Halah, healing tuh istirahat teman-teman, ke dokter, ke tempat-tempat yang bisa merefresh otak kalian gitu kan. Ini healingnya ke kafe. Ini bukan healing tapi malah bingung nanti. Bingung mau ngapain di kafe. Diem gitu kan, bengong sampai kesambet nanti. Udah bengong, hilang lagi duitnya cuman buat minum kopi 18.000 gitu ya kan. Nunggunya di sana 5 jam gitu. Itu teman-teman, mahasiswa kalau ke kafe dia tuh milihnya yang mahal-mahal gitu kan. Milihnya biasanya tuh kan ada tuh di list harga tuh. Di list harga. Kalau di kafe-kafe tuh biasanya ada list harga atau enggak sekarang kafe tuh scan barcode ya kalau kalau zaman ini. Kalau dulu tuh masih ada kayak di barnya itu ada tulisannya gitu. Mereka tuh pasti milih menu yang mahal, terus nangkringnya tuh di pojok kafe. Nah, milihnya kafenya tuh kopinya atau minumnya tuh kadang cuma es teh gitu, sok-sokan gitu ya kan, sok-sokan pilih yang mahal-mahal gitu, padahal cuman mau beli es teh aja gitu. Tiap hari nih mereka ngopi terus ngopi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai minggu berikutnya tuh mereka tuh ngopi gitu kan. Kadang-kadang nanti es teh kalau udah uangnya habis gitu kan. Terus kalau di kafe kan gak ada lalapan ya, jadi lalapannya tuh nggak ada lalapan dan digantinya sama burger biar sehat. Tapi kan burger malah bikin kita nggak sehat ya karena junk food gitu kan. Lalapan apalagi gitu kan, kalau lalapan lele mah masih enak gitu ya kan. Ini jadi lapar nih kalau ngomongin makanan nih. Jadi teman-teman mahasiswa tuh ngopi tuh dari pagi ke pagi, malam ke malam gitu kan, kayak ronda gitu. Mereka ngopinya di kafe gitu, nanti dikira sama orang-orang tuh bukan ngopi tapi jaga parkiran ya kan. Gitu teman-teman. Sampai nanti nih pas ditelepon ibu bapaknya, halo nak gimana kabarnya gitu, wah sehat bu, sehat sehat. Seminggu kemudian gitu kan ditelepon lagi nih sama ibunya, halo nak gimana kabarnya, aduh bu asam lambung naik gitu kan, karena tiap hari ke kafe gitu kan. Ditanyain kapan sidang, kapan nak kapan sidang gitu kan, sidangnya nanti bu di mana, di kampus, enggak bu di kopian aja gitu kan. Saking seringnya tuh ke kopian, sekarang kampusnya pindah ke kopian gitu. Wah, emang sih mahasiswa zaman sekarang tuh emang kayak gitu ya kebanyakan ya. Apalagi mahasiswa rantau gitu yang dari kota besar ke Malang gitu kan. Pasti ya kopi adalah salah satu jalan mereka untuk bisa membanyakkan relasi ya. Karena di Malang tuh semuanya sudah serba kopi gitu. Di Malang tuh semuanya sekarang, semua tempat tuh udah ada kopi, di sudut kota mau di tengah kota dimanapun tuh kopi tuh ada, mau di angkringan, mau di kafe-kafe besar, di mall, semuanya tuh udah ada kopi-kopi buat nongkrong ya, atau kafe-kafe buat nongkrong gitu. Jangan salah teman-teman, Malang tuh jadi tempat semua kalangan bisa ngopi gitu, dari muda, mulai dari mahasiswa yang kayak sampai yang pas-pasan tuh bisa ngopi. Tapi buat yang pas-pasan ngopinya tuh pesennya air anget aja ya, nanti di sana nyeduh, dia ngaduk sendiri gitu ke kasir, mbak pesen apa mas gitu, kata mbak kasirnya pesen air anget satu gitu. Mbaknya bingung nih, oh air anget mungkin masuk angin kali ya karena di Malang kan dingin ya. Sampai meja dianterin sama baristanya, nih mas air angetnya. Dia ambil deh tuh kopi dari sakunya, diaduk sendiri sama dia gitu kan, saking pas-pasannya ya uang bulanannya buat ngopi. Tapi buat yang kaya tuh ngopinya tuh yang elit-elit gitu teman-teman. Kalau di Malang tuh ada Nakoa namanya, terus ada juga Starbucks, ada tempat-tempat yang ya rame lah, kadang tuh isinya tuh cuma mobil-mobil semua gitu, tapi nggak semuanya sih seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, dua tempat itu emang terkenal, emang kopinya enak dan udah berkualitas sih kok di Malang ya kan. Buat yang pas-pasan ngopinya tuh di kos gitu, aku tahu di angkringan yang harganya murah cuma 3.000 kalian udah dapet kopi yang enak gitu, kopi hitam, terus ada makanan-makanannya, udah ada lalapannya juga kalau di
Starbucks kan nggak dapet sih, bakalan lalapan gitu ya kan cuma dapet udah kopi gitu sampai asam lambungnya naik gitu kan. Kalau di angkringan tuh kan udah harganya murah, ngomongnya tuh sampai busa-busa gitu kan saking lamanya kalian ngomong sama temen-temennya gitu. Ya gitulah tempat-tempat kopi di Malang ya kan, semuanya tuh bisa membaur dimanapun gitu. Tapi jangan lupain juga skripsinya ya teman-teman mahasiswa yang suka ngopi. Jangan lupa kalau kalian ada kewajiban buat nyelesain skripsi. Jeleknya mahasiswa tuh teman-teman, kalau mereka udah ngopi, mereka tuh udah lupa gitu sama waktu. Udah lupa lupa waktu dari sekarang sampai besok pagi baru pulang gitu kan. Jadi mulai buka sampai tutup tuh mereka di sana. Nih lama-lama kalau mereka terus di sana, lama-lama mereka bawa kasur gitu kan ya, dari kos-kosan dibawa tuh kasurnya, digotong pakai motor ke depan ke depan pelataran parkirannya gitu, sampai nanti mereka buka kos-kosan di depan kafenya gitu. Kafenya berubah jadi kos-kosan, terus bawahnya kayak ruko gitu ya, atasnya kos-kosan, bawahnya tempat kopi-kopian gitu kan. Zaman sekarang juga mahasiswa tuh kalau gak ke kafe atau gak nongkrong tuh dikatain cupu teman-teman, dikatain ansos lah, gak punya circle lah, menjadi mahasiswa kupu-kupu dan banyak lagi wes pokoknya. Sampai standar pertemanan tuh harus yang hits pokoknya, jadi circle-nya tuh harus ngumpul yang hits sama yang hits, yang kaya sama yang kaya gitu kan. Zaman sekarang tuh kayak gitu teman-teman. Padahal nih banyak mahasiswa yang gak ikut ngafe, gak punya circle, tapi itu tuh mereka emang gak biasa ngopi gitu, yang harganya cuma 18 ribuan gitu. Mereka biasanya gak ngopi kayak gitu teman-teman, tapi langsung call Hugos ya, call Hugos langsung pesen table gitu kan. Jadi udah gak level tuh ngopi-ngopi 18 ribuan, langsung deh pergi Hugos langsung, udah mau table berapa gitu ya kan, gak perlu bagi wes, langsung kontan gitu ya kan. Jeleknya di pertemanan mahasiswa sekarang tuh kayak gitu teman-teman. Saya aja tuh sekarang tuh jarang ke kafe, jarang banget ke kafe kalau emang nggak diajak sama temen-temen ya, tapi lebih ke masalah ekonomi gitu kan. 18 ribu tuh bisa makan ayam geprek teman-teman. Di kantin Unisma tuh dapat ayam, dapat es teh, terus 3 ribunya kita bisa jajan cilok gitu kan depan Masjid Ainul Yakin gitu. Jadi ya daripada beli kopi mending beli makan kali ya, karena lebih ngenyangin gitu, terus juga menjaga asam lambung gitu kan. Mending kalau makan ayam geprek di kantin terus rebahan di perpus Unisma yang baru tuh udah rasanya kayak surga dunia banget gitu. Perpus Unisma tuh terbaik, kan harus coba sih buat mahasiswa baru di Unisma. Saya tuh tipe mahasiswa yang habis kelas langsung pulang, atau istilahnya tuh mahasiswa kupu-kupu lah ya. Dulu semester 1, semester 2 tuh saya habis kelas pulang ke kosan teman-teman, nanti baru pulang ke rumah gitu ya kan, sambil nongkrong bentar. Paling kalau nongkrong ya di kos, dulu di perpus, sampai sekarang sih masih ada di perpus, tapi sekarang kayaknya udah ganti di kantor gitu kan, kantornya teman-teman gitu. Jarang banget nongkrong, kalaupun iya tuh biasanya di akhir-akhir ini gitu, karena udah jadi mahasiswa yang ikut organisasi ya, karena kan harus diajakin rapat gitu sama teman-teman. Saya tuh sibuk sebenarnya, lebih sibuk saya kayaknya daripada DPR yang cuma duduk-duduk gitu kan, yang bingung mikir gorden sampai viral 13 miliar gitu kan, sampai bertriliun-triliun cuma buat gorden gitu. Saya tuh sibuk banget teman-teman, sibuk liatin pencapaian teman-teman saya, lebih tepatnya ya teman-teman saya, sambil merenung gitu, kapan ya saya kayak mereka, kapan gitu saya dinikahin sama Kim Sok Jin gitu ya kan, kapan nih saya bisa nikah sama Hwang Renjun gitu, kapan saya bisa nonton konser BTS gitu ya kan. Tapi saya juga masih mengaku-ngaku gitu kan, saya harus bisa sih jadi istrinya Kim Sok Jin gitu ya kan, daripada saya harus mikirin ngafe kemana gitu kan. Lebih baik jadi istrinya Kim Sok Jin gitu kan, pada dapat tiket gratis kalau nonton BTS gitu teman-teman. Ya itulah sih saya kok jadi mahasiswa ya, lebih ke halu sih lebihan. Lebih ke halu karena saya mengharapkan apa yang saya tidak bisa dapatkan gitu ya kan, daripada kayak DPR gitu ya kan, yang kerjanya ya kayak gitulah, kita udah tahu semua gitu ya kan. Tipe-tipe mahasiswa kayak saya nih ya teman-teman, saya tuh lebih suka beli kopi di Indomaret aja gitu.
kopi di Indomaret tuh lebih murah, apalagi kopi gede gitu kan, cuman 5.000 bisa menghilangkan kantuk di malam hari kalau lagi nugas gitu kan. Itu udah bahagia kalau bisa ngopi di atau minum kopi di Indomaret gitu kan, udah bahagia banget. Rasanya tuh kayak minum kopi-kopi mahal gitu kok, rasanya udah kayak minum kopinya Starbucks, udah kayak minum kopinya Nakoa gitu, walaupun itu tuh cuman white coffee sih harganya ya paling berapa sih kok di Indomaret gitu ya kan, udah serasa minum cappuccino di Starbucks ya teman-teman. Jadi menurut saya tuh jadi mahasiswa tuh sebuah pekerjaan ya, pekerjaan kalau nggak jadi budak organisasi ya jadi budak kampus gitu kan, budak korporat, jadi budaknya laptop gitu kan, duduk depan laptop ngetik gitu kan, nyelesain skripsi ya. Sekian dari saya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.